Ya, selamat sore, dan video ini dibuat oleh saya sendiri dan saya bertanggung jawab atas segala isi yang terkandung di dalamnya, dan itu adalah hasil dari pemikiran saya sendiri dan tak masalah. Memang harus demikian adanya. Pada kesempatan ini saya akan membuat konten video mengenai tentang bagaimana menghadapi badai susulan setelah virus corona. Secara logis, virus corona mungkin akan sama seperti virus-virus lainnya, seperti SARS atau MERS. Mereka akan mengalami masa epidemik berat dan selanjutnya mereka akan hilang. Semoga demikian. Dan setelah menghilang, ya seperti yang banyak saya temukan, para analis banyak meramalkan bahwa akan terjadi bencana susulan, entah bencana politik atau ekonomi, dan yang paling jelas terlihat adalah masalah ekonomi. Untuk politik saya belum membahasnya, tapi pasti akan terkait ya dengan bencana yang saya bahas, yaitu bencana susulan dari virus corona 2019 ini, yaitu bencana ekonomi. Kita bisa bayangkan negara sebesar Cina pun menghadapi kegagapan dalam menghadapi bencana sebesar virus corona. Tapi ya sekarang dia sudah mulai kembali tumbuh atau kembali kembali membangun ya, bisa kembali memproduksi, bisa memulai ekonomi mereka kembali, walaupun memang masih banyak hal-hal yang tersisa dari corona. Dan untuk Indonesia sekarang kita sudah mulai menuju puncak masalah corona, dan entahlah kapan selesainya. Dan seluruh dunia, wow, masih besar, dan itu pun kita tidak tahu kapan puncaknya dan kapan selesainya. Dan setelah itu selesai, kita akan menghadapi masalah ekonomi, minimal kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan, untuk para pencari kerja kita akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menyediakan bahan-bahan pangan yang mencukupi. Hal ini harus diantisipasi. Saya pernah melakukan sebuah demo di Bundaran HI, ya sekedar memberikan peringatan di November 25 November 2019 kemarin, bahwa dari perang dagang antara Amerika dengan Cina kita akan menghadapi masalah yang disebut krisis ekonomi. Dan saya tidak pernah memikirkan bahwa corona akan datang di Januari 2020 ini, dan itu di luar perhitungan saya. Dan saya sudah membuat sebuah sebutnya simulasi bagaimana ketika krisis terjadi, ketika perang dagang antara Amerika dengan Cina itu berlarut-larut dan tidak selesai, dan jika ada satu pihak yang kalah pun akan mengakibatkan hal yang buruk, minimal untuk cakupan Indonesia, untuk wilayah lokal Indonesia. Karena Indonesia tergantung kepada dua negara itu, tidak pada satu negara saja. Dan jika satu saja kalah, maka Indonesia pun akan terpengaruh, entah Amerika atau Cina. Dan untuk kondisi setelah corona ini, yang kelihatannya di atas angin Amerika, walaupun Amerika tidak bisa bersantai-santai, karena setelah virus corona diselesaikan maka akan ada masalah ekonomi yang tidak bisa terelakkan. Setiap orang akan ingin kembali membangun setelah puing-puing yang disisakan oleh corona, karena banyak mengeluarkan uang untuk menangkal, mengobati, mencari obat, mencari vaksin untuk corona dan lain-lainnya. Bahkan tindakan-tindakan orang-orang yang mengambil untung dengan mengamankan hartanya atau miliknya supaya tidak terimbas oleh virus corona. Tidak hanya corona memang masalah, tapi kita akan fokuskan di sini untuk menjawab masalah setelah corona. Setelah virus corona selesai epidemiknya, maksudnya serangan corona, supaya bisa kita hadapi, dan selanjutnya masalah ekonomi pun bisa kita hadapi. Itulah yang akan saya coba bahas. Pada waktu anggapan saya bahwa perang dagang akan mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia minimal, saya mendapati bahwa kekuatan komunitas itu adalah hal yang paling kuat. Jadi ya, langkah pertama untuk bertahan dalam
sebuah krisis ekonomi adalah hidup dalam komunitas. Masyarakat harus ada dalam komunitas-komunitas yang solid, dan itu harus dibangun entah oleh pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat yang cenderung terpecah-pecah, mereka adalah masyarakat yang sangat rentan dan akan menjadi korban. Dan ketika menjadi korban, ya kita akan melihat sendiri akibatnya sangat besar, sangat luar biasa dan mengerikan sungguh. Jadi masalah ekonomi bisa dihadapi dengan kesatuan komunitas, maksudnya individu-individu yang membentuk komunitas yang kuat dan mereka bertahan dengan saling menolong tentunya di dalam komunitas itu. Tidak hanya menjadi parasit dalam komunitas. Maksudnya tidak boleh menjadi parasit dalam komunitas. Komunitas ini akan ada sebuah simbiosis dalam komunitas ini. Contohlah sebuah komunitas masyarakat yang sekarang sulit untuk menyebutkan komunitas itu berdasarkan RT, RW, wilayah atau kecamatan, desa, kecamatan, tapi biasanya komunitas yang terjadi di masyarakat sekarang adalah komunitas berdasarkan hobi, berdasarkan persamaan nasib, berdasarkan sebuah perjuangan yang sama, dan itulah yang akan menjadi dasar mereka membentuk komunitas. Entahlah bentuknya apa, tapi di komunitas itulah pertahanan akan dimiliki oleh orang-orang menghadapi krisis ekonomi. Yang kedua, sistem ekonomi yang kita buat sekarang diuji oleh virus corona. Saya berani bertanya, ketika terjadi bencana virus corona, kita bisa mengolok-olok di manakah orang-orang yang hebat ekonomi, punya uang miliaran dolar Amerika. Mereka kabur kebanyakan. Mereka takut harta mereka habis. Mereka mungkin menyumbang tapi sedikit. Dan kebanyakan yang mengalami akibatnya ya orang-orang yang tidak punya kapital, yang tidak punya modal, yang tidak punya uang. Dan sistem ekonomi yang dibangun dengan sistem rente, dengan sistem kredit yang bagi saya bukan kredit itu ya, umpan untuk mencekik, untuk menghabisi. Dan itu sangat mengerikan. Jadi sistem ekonomi harus kita pikirkan ulang, pikirkan kembali, karena bagaimana sistem ini bisa bertahan ketika semuanya ingin mencari untung, tidak ada yang mau berkorban, sedangkan dalam kenyataan kita hidup harus dalam pertaruhan. Setiap orang berbisnis dengan pertaruhan yang bisa rugi total. Sedangkan dalam sistem ekonomi kita bangun, kita berharap selalu untung. Dan yang kita sudah tahu, banyak orang yang menjadi korban dan rugi total. Dan ketika virus corona ini membawa dampak ekonomi setelah dia reda, bisa jadi ya sebelum reda pun sudah membawa dampak ekonomi. Setelah reda, ini kita bicara tentang sesudah reda krisis akan datang, dan jika ditanganinya dengan tidak baik, maka akan menjadi suatu masalah. Kriminalitas akan meningkat parah sekali, lalu perilaku masyarakat akan menjadi bobrok, dan itu akan meninggalkan sebuah beban kebudayaan yang sangat dalam. Bagi saya bukan hanya kriminalitas meningkat, tetapi moral manusia akan menurun dan terdegradasi sampai titik-titik yang mengkhawatirkan. Dan disinilah kita harus cegah, jangan sampai karena ekonomi manusia jatuh moralnya, jatuh pemikiran luhurnya. Jadi apakah kita harus tetap diam menghadapi kondisi seperti ini? Tidak. Saya mengajak rekan-rekan dengan gaya kalian sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, walaupun bukan pencegahan, pengobatan, tindakan-tindakan untuk menghadapi tindakan-tindakan untuk mengobati hasil dari masalah-masalah yang sudah ada. Jika kalian sudah punya caranya, tidak perlu pakai cara saya, silakan kalian lakukan dan kita lihat hasilnya, dan saya pun akan melakukan dengan cara saya. Itu yang kedua yaitu kita harus memikirkan kembali sistem ekonomi seperti apa. Bagi saya sistem ekonomi yang ada sekarang, kapitalis ini sudah kelihatan bobroknya dan tidak menghasilkan masa depan bagi umat manusia. Jadi bagi saya layak ditinggalkan. Entahlah, saya akan berperang dengan banyak para orang-orang yang disebut para pemegang modal, pemilik modal, para kapitalis, karena keuntungan mereka bisa hancur jika sistem ini dihancurkan. Tapi lihatlah, alam hancur, masyarakat miskin tidak tertolong, nyawa manusia tidak berharga, dan banyak keadilan bisa dibeli dengan uang.
Mereka yang punya modal bisa membeli hukum. Sedangkan keadilan harusnya kan berlaku untuk setiap orang, secara idealnya seperti itu. Dan ketika sistem ini sudah bobrok, ya dibuktikan dengan menghadapi corona. Mereka bukan orang yang ingin berkorban untuk menyelamatkan dunia atau menyelamatkan orang banyak. Ya minimal seorang pengusaha ketika corona datang mereka mau untuk menyelamatkan karyawannya. Saya lihat banyak tidak. Mereka ingin menyelamatkan perusahaan mereka, saham mereka, harta kekayaan mereka, dan terbukti semakin banyak orang yang egois, masalah tidak bisa selesai. Yang selesai adalah riwayat kita tamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap menyelesaikan masalah setelah COVID-19 ini adalah dengan sistem, kita membangun sistem pendidikan yang komprehensif, yang terarah dan tanggung jawab. Sistem pendidikan kita pun sudah ngelantur, sama seperti sistem kapitalisme global yang sudah ambruk. Bagi saya ambruk karena tidak menghasilkan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Jadi ya untuk apa dipertahankan jika sistemnya sudah tidak memberikan kesejahteraan? Orang bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, dan para pemegang modal yang cuman kurang dari 1% penduduk bumi itu terus-terusan kaya dan tidak mau mereka untuk menolong orang-orang yang sedang hancur dalam masalah kemiskinan, masalah kebodohan, bencana alam, dan lain-lainnya. Jadi sistem pendidikan yang dibangun harus didasarkan kepada sebuah sistem baru, dan itu pun akan saya lakukan, dan saya akan perjuangkan juga sistem pendidikan yang mengarah pada sebuah pertanggungjawaban, ya sistem pendidikan yang mengarah pada pencapaian ilmu pengetahuan yang up to date berdasarkan kebutuhan zaman, dan juga melampaui zaman jika perlu, jika kita sanggup ya. Dan yang ketiga, yang keempat setelah pendidikan, walaupun pendidikan tidak saya bahas banyak, yang keempat adalah penegakan hukum. Keadilan harus ditegakkan, dan orang-orang yang menegakkan hukum harus didukung, karena tanpa keadilan tidak ada orang yang mau untuk memperjuangkan, untuk berkorban. Entahlah, harus ada hukuman mati atau ada hukuman yang ya dibiarkan hidup sampai mati dalam hukuman atau apa, tapi keadilan harus ditegakkan dan sistem peradilan kita harus diubah. Itulah 4 hal yang saya ingin ajukan, dan penjelasannya akan saya paparkan nanti, dan ini hanyalah sebuah garis besar dan sebuah video awal yang memberikan arahan, sehingga jika ada rekan-rekan atau setiap orang yang punya ide selain yang bisa saya sampaikan, ya silahkan dilakukan dan silahkan dikonsep dan diperjuangkan tentunya di kenyataan ini. Sekian dan terima kasih. Salam Suara 10, Yudi Setiawan, dan mari kita terus berjuang dalam hidup mencapai sebuah puncak kehidupan. Salam dan terima kasih.